Sebuah pertapaan yang tenang dan asri di lereng gunung. Suara suling bambu terdengar samar. Sri Tanjung sedang menyiram bunga bersama Durgandini. Gusti Ayu Sri Tanjung, lihatlah bunga-bunga ini. Mereka mekar indah sekali hari ini. Sepertinya mereka tahu kalau hati Gusti Ayu sedang gembira. Durgandini, alam selalu jujur. Jika kita merawatnya dengan kasih, mereka akan membalasnya dengan keindahan. Tak ada alasan khusus untuk tidak bahagia di tempat sebersih ini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh langkah kaki kuda dan erangan kesakitan. Raden Sidopeksa masuk dengan memegangi lengannya yang terluka akibat berburu. Ia ambruk di dekat pagar pertapaan. Gusti Ayu, lihatlah, ada orang asing. Tenang Durgandini, Sri Tanjung, bawalah pemuda itu kemari. Alam mempertemukan kita dengan jiwa yang sedang terluka. Sri Tanjung dan Durgandini membantu Raden Sidopeksa duduk di depan. Sri Tanjung dengan cekatan membersihkan luka Sidopeksa menggunakan kain bersih. Aduh, apakah aku sudah mati dan engkau adalah bidadari dari kayangan? Gusti, Anda masih hidup. Anda berada di pertapaan kakekku, Bagawan Sida Mantra. Siapakah engkau anak muda? Apa yang membawamu ke hutan larangan ini? Hamba Raden Sidopeksa, patih dari kerajaan Sindurejo, Begawan. Hamba tersesat saat berburu dan diserang oleh binatang buas. Terima kasih atas pertolongan ini. Beberapa minggu kemudian, tempat yang sama, namun suasana lebih romantis. Sidopeksa sudah sembuh total. Sri Tanjung, waktu yang kuhabiskan di sini bersamamu adalah waktu terindah. Aku tidak bisa membayangkan kembali ke istana tanpa dirimu di sisiku. Raden, engkau adalah seorang kesatria besar, sedangkan aku hanyalah gadis desa pertapaan. Apakah hatimu benar-benar yakin? Demi bumi dan langit, aku mencintaimu karena ketulusan hatimu. Maukah engkau menjadi istriku? Ikut bersamaku ke kota raja. Sidopeksa, cinta bukan hanya tentang hidup bersama, tapi tentang saling percaya di kala badai menerpa. Jika engkau berjanji akan menjaganya, aku merestui kalian. Hamba berjanji dengan nyawa hamba, Begawan. Pesta pernikahan kecil diadakan secara simbolis.
tembang kapang kenong wur lan kendang kempul wus tinabuh nut wirama gambung Straning swara slompret tumurun hanggo kahwolangun mangayon risi ing krepya sampur kang sinebla rekmo ngandan-andan nyongklang beksa kepas Dewi kayuangan nite Garuda Mapura kusumo ing antariksa kadung mlati rinengga mustakanira tansah wicaksana anggone mulat salira asesanti puja-puji uri-uri budaya kang dipeni mugya tansah lestari ing bumi pertiwi Para pengawal dan dayang menari kecil merayakan kebahagiaan mereka. Lawason sidang rasa kangen nang laike gandeng seprono seprene Dengan bareng ngelereng kangen mandane yo kari tentrem atine seneng mati obor seduluran selawase Tetangga lenggut mesem guyu atine seneng yo pikire ayo Namun di akhir tarian, Kalagupit dan Kaladana datang membawa pesan kerajaan. Raden Sidapeksa. Perintah lisan dari Gusti Prabu Sulakromo. Anda diminta segera kembali ke istana. Baik, aku akan kembali sekarang. Dan aku akan membawa serta istriku, Sri Tanjung.
balai istana Sindurejo. Prabu Sulakromo duduk di singgasana, tampak gelisah. Sido Pekso masuk bersama Sri Tanjung, Durgandini, dan para pengawal. Sembah bakti hamba, Gusti Prabu. Hamba telah kembali, dan perkenalkan, ini istri hamba, Sri Tanjung. Sri Tanjung mendongak dan memberikan sembah. Prabu Sulakromo tertegun, matanya membelalak melihat kecantikan Sri Tanjung. Sifat serakahnya bangkit. Wah, cantik sekali. Wanita secantik ini tidak pantas menjadi istri seorang pati. Dia harus menjadi milikku. Ah, pilihan yang luar biasa, patiku. Selamat atas pernikahanmu. Namun, tugas negara memanggilmu. Di perbatasan utara, ada pemberontakan yang mengancam kerajaan. Aku memerintahkanmu untuk memimpin pasukan dan menyelesaikannya hari ini juga. Hari ini juga, Gusti. Hamba baru saja tiba. Negara tidak bisa menunggumu, Patih. Pergilah, biarkan istrimu tinggal di keputihan bersama para dayang agar dia aman. Baiklah, Gusti. Hamba berangkat. Hentikan! Sudahi pemberontakan ini! Apa katamu? Hentikan? Tidak! Siapa kamu? Aku, Raden Sido Pekso. Lawan aku! Serbu! Di Taman Keputihan, Sri Tanjung sedang menyulam ditemani Durgandini dan Dayang.
Prabu Sulakromo masuk secara diam-diam. Sri Tanjung, mengapa wanita seindah dirimu harus menghabiskan malam sepi tanpa suami? Mengapa tidak memilih menjadi ratu di istana ini? Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba adalah istri sah dari Patih Sidopekso. Kesetiaan hamba hanya untuk suami hamba. Sidopekso mungkin tidak kembali dari medan perang. Menyerahlah kepadaku, Sri Tanjung. Lebih baik hamba mati daripada harus mengkhianati suami hamba. Silahkan pergi, Gusti Prabu. Jagalah kehormatan Anda sebagai raja. Prabu Sulakromo murka dan keluar dengan amarah yang meluap. Di koridor istana, Prabu Sulakromo memanggil Kalagupit dan Kaladana. Sidopekso sudah kembali lebih cepat dari perkiraan. Kita harus bertindak. Beritahu dia bahwa istrinya telah menggodaku selama dia pergi. Tak lama kemudian, Raden Sidopekso kembali dari perang dengan seragam yang kotor, namun penuh dengan kemenangan. Sidopekso masuk ke balai memberi sembah kemenangan, namun wajah raja tampak murung dan dibuat-buat sedih. Gusti Prabu, hamba telah berhasil menumpas pemberontak. Namun, mengapa wajah Gusti tampak berduka? Sidopekso, patiku yang setia. Hatiku hancur harus mengatakan ini padamu. Saat engkau bertaruh nyawa di medan laga, istrimu, Sri Tanjung, Ada apa dengan Sri Tanjung, Gusti? Mohon ampun, Raden. Gusti Ayu Sri Tanjung telah menggoda Gusti Prabu. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Raden untuk mencari perhatian di kamar raja. Tidak mungkin. Sri Tanjung adalah wanita yang suci. aku saksinya, Sidopekso. Dia menolakku hanya karena takut ketahuan. Pikirkanlah, apakah wanita desa tidak akan tergiur dengan kemewahan istana? Uruslah istrimu yang tidak tahu diri itu. Sidopekso yang terbakar cemburu dan amarah langsung berbalik dan berjalan cepat menuju keputihan. Di tepi sungai yang sunyi, suara air mengalir. Raden Sidopekso menarik lengan Sri Tanjung dengan kasar. Raden, lepaskan! Durgandini berlari mengejar di belakang sambil menangis. Ditahan oleh beberapa prajurit. Raden! Raden Ayu! Jangan kau bawa Raden Ayu! Lepaskan! Raden Ayu!
Apa salahku, suamiku? Mengapa kau sekasar ini? Jangan memanggilku suamimu, perempuan culas. Engkau telah menodai kesucian pernikahan kita. Engkau telah menggoda Gusti Prabu saat aku sedang bertaruh nyawa. Demi Dewata yang agung, itu fitnah, Raden. Gusti Prabu yang mencoba menodai hamba. Namun, hamba menolaknya karena hamba hanya mencintaimu. Kebohongan apa lagi yang kau katakan? Lidahmu manis, tapi hatimu busuk. Baiklah, jika kata-kataku tidak memiliki arti di telingamu. Sebelum engkau menancapkan kerismu di dadaku, dengarlah permintaanku yang terakhir. Katakan sebelum ajalmu tiba. Bunuhlah aku dan lemparkan jasadku ke dalam sungai ini. Jika darah dan air sungai ini berubah menjadi keruh dan berbau busuk, maka aku bersalah atas apa yang dituduhkan. Namun, jika air sungai ini tetap jernih dan mengeluarkan bau yang sangat wangi, maka ketahuilah, aku mati dalam keadaan suci dan setia kepadamu. Hari ini dosamu harus ditebus dengan nyawamu. Bau apa ini? Sangat harum. Wangi, airnya jernih dan wangi. Oh tidak, Sri Tanjung! Mustakaniro tansah wicaksana anggone mulat salira asa sampi puja-puji uri-uri budaya kang nyedipeni mugya tansah lestari.